Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan mengulas tentang bagaimana tata cara kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sajakah yang biasa dilakukan oleh Nabi? Dan bagaimanakah tata cara beliau melakukannya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkenal dengan senyumannya. Banyak kesaksian dan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh para sahabat, di antaranya adalah 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa senyum adalah ibadah. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tersenyum pada istrinya. 3. Senyuman merupakan wujud tertawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah tertawa terbahak-bahak. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan senyuman ketika menegur seseorang. 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tersenyum ketika menerima ancaman. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum ketika membebaskan tawanan orang kafir. 7. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering tersenyum ketika disakiti, namun jika hukum Allah dilanggar, wajahnya akan memerah karena marah. Menurut referensi 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tersenyum ketika bertemu dengan saudara kalian adalah termasuk ibadah." Riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. 2. Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu menuturkan, yang artinya, "Tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Riwayat At-Tirmidzi. 3. Al-Husain radhiyallahu anhu, cucu beliau, juga menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. Ia berkata, "Aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau. Ayahku menuturkan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tersenyum. Budi pekertinya rendah hati, beliau bukanlah seorang yang kasar, tidak suka berteriak-teriak, bukan tukang cela, tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya. Siapa saja mengharapkan pasti tidak akan kecewa, dan siapa saja yang memenuhi undangannya pasti akan senantiasa puas." Riwayat At-Tirmidzi. 4. Dalam sebuah riwayat disebutkan pula, "Belum pernah aku menemukan orang yang paling banyak tersenyum, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Riwayat At-Tirmidzi. 5. Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan, yang artinya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika bersama istri-istrinya merupakan seorang suami yang paling luas, dan semulia-mulia manusia yang dipenuhi dengan gelak tawa, dan senyum simpul. Riwayat Ibnu Asakir. 6. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, yang artinya, tidak pernah saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak, sehingga kelihatan batas kerongkongannya. Akan tetapi, tertawa beliau adalah dengan tersenyum. Riwayat Al-Bukhari. 7. Anas bin Malik berkata, Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya, paling lapang dadanya, dan paling luas kasih sayangnya. Suatu hari aku diutus Nabi untuk suatu keperluan, lalu aku berangkat. Di tengah jalan, aku menemui anak-anak yang sedang bermain. Dan aku pun ikut bermain bersama mereka, sehingga aku tidak jadi memenuhi suruhan beliau. Ketika aku sedang asyik bermain, tanpa sadar, ada seorang berdiri memperhatikan di belakangku dan memegang pundakku. Aku menoleh ke belakang, dan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepadaku. Lalu berkata, "Wahai Anas, apakah engkau telah mengerjakan perintahku?" Aku pun bingung dan berkata,
Ya, aku akan pergi sekarang ya Rasulullah. Demi Allah, aku telah melayani beliau selama 10 tahun dan beliau tidak pernah berkata kepadaku, "Mengapa kau kerjakan ini? Mengapa kau tidak mengerjakannya?" 8. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kepada kita, yang artinya, pada suatu ketika, Rasulullah baru kembali dari sebuah lawatan. Sebelumnya aku telah menirai pintu rumahku dengan korden tipis, yang bergambar. Ketika melihat gambar tersebut, Rasulullah langsung merobeknya, hingga berubah rona wajah beliau seraya berkata, "Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah." Muttafaq alaih. Kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah manusia yang mampu mengubah kekufuran menjadi keimanan, kemusyrikan menjadi ketauhidan, dan kemaksiatan menjadi ketaatan dalam suatu negara besar, hanya dalam waktu 23 tahun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikannya. Beliau mampu melakukan itu dengan kepemimpinan yang luar biasa. Berikut adalah ciri kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. 1. Beliau memiliki sifat-sifat yang mulia sejak usia dini. 2. Beliau selalu menjadi teladan hidup bagi orang-orang di sekitarnya sejak masih kecil. 3. Beliau selalu bertindak sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dalam hal-hal yang tidak diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat. 5. Beliau mampu menyelesaikan segala perbedaan pendapat dengan bijaksana. 6. Beliau selalu menghormati semua pendapat yang disampaikan kepadanya. 7. Beliau selalu bersama rakyatnya, dan sangat memahami perasaan rakyatnya. 8. Jika rakyatnya menderita, beliaulah yang paling merasakan penderitaan itu. 9. Beliau sangat menginginkan rakyatnya sejahtera dan bahagia. 10. Beliau pengasih dan penyayang pada rakyatnya. 11. Beliau tidak hanya memberi arahan atau membimbing dari balik meja, namun juga terjun langsung ke lapangan. 12. Beliau aktif mengatur strategi dan taktik perjuangan, baik dalam peperangan maupun ketika damai. 13. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan. 14. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau melakukannya lebih dahulu. 15. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. 16. Beliau disiplin dan adil dalam menegakkan hukum, tanpa pandang bulu. 17. Beliau sangat tegas pada orang yang melanggar hukum Allah, namun sangat lembut dan memaafkan, bila ada kesalahan yang menyangkut dirinya sendiri. 18. Keagungan sifat beliau membuat orang lain siap mengorbankan semua milik mereka untuk beliau. 19. Beliau sangat gagah dan pemberani. 20. Beliau memiliki kontrol diri yang penuh atas dirinya sendiri dalam segala situasi. 21. Beliau selalu tenang, percaya diri, dan tidak pernah panik. 22. Beliau tidak pernah menggerutu atau mengeluh dalam kondisi tertekan sekalipun. 23. Beliau selalu memperlakukan lawannya dengan tingkah laku yang terbaik. 24. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Menurut referensi 1. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah, ayat 128. 2. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam, ayat 4. 3. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran, ayat 159.
Cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai dan lembut pada istri-istrinya. Berikut adalah contoh sikap luar biasa beliau yang harus diteladani oleh setiap suami. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyusahkan istrinya. Jika pakaiannya koyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambalnya sendiri, tanpa menyuruh istrinya. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerah sendiri susu kambing untuk keperluan keluarga, maupun untuk dijual. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan membantu istrinya di dapur. Contoh, setiap kali pulang ke rumah, bila dilihat tiada makanan yang sudah siap dimasak untuk dimakan, sambil tersenyum, Rasulullah menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu istrinya di dapur. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memanggil istrinya dengan panggilan mesra. Contoh, Aisyah radhiyallahu anha dipanggil dengan panggilan Humairah, atau yang kemerah-merahan, oleh beliau. 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendesak istrinya menyediakan makanan. Contoh, suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang pada waktu pagi. Beliau pasti sangat lapar saat itu. Tetapi dilihatnya tidak ada apapun untuk sarapan, bahkan yang mentah pun tidak ada, karena Sayyidatina Aisyah belum ke pasar. Maka beliau bertanya, "Belum ada sarapan ya Humairah?" Aisyah menjawab dengan agak serba salah, "Belum ada apa-apa wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Jika begitu, aku puasa." Saja hari ini, tanpa sedikit pun tergambar raut kesal di muka beliau. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah ketika melihat seorang suami sedang memukul istrinya. Contoh, suatu saat beliau melihat seseorang memukul istrinya. Beliau menegur, "Mengapa engkau memukul istrimu?" Orang itu menjawab, "Istriku sangat keras kepala. Sudah diberi nasihat dia tetap bandel juga, jadi aku pukul dia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Aku tidak menanyakan alasanmu. Aku bertanya, mengapa engkau memukul teman tidurmu, dan ibu dari anak-anakmu?" 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lembut dan santun kepada istri. Rasulullah selalu memperlakukan istrinya sangat istimewa, sekalipun beliau adalah pemimpin umat Islam tertinggi, bahkan saat itu adalah pemimpin terbesar di dunia. Menurut referensi 1. Sayyidatina Aisyah menceritakan, kalau Nabi berada di rumah, beliau selalu membantu urusan rumah tangga. Jika mendengar adzan, beliau cepat-cepat berangkat ke masjid, dan cepat-cepat pula kembali sesudah selesai sembahyang. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik, kasih dan lemah lembut terhadap istrinya. Cara berdagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pebisnis dan pedagang yang handal. Visi beliau dalam berdagang hanya satu, yaitu bahwa transaksi bisnis sama sekali tidak ditujukan untuk memupuk kekayaan pribadi, namun justru untuk membangun kehormatan dan kemuliaan bisnis dengan etika yang tinggi. Adapun hasil yang didapat harus didistribusikan ke sebanyak mungkin umat. Prinsip yang beliau pegang cukup 3 hal saja, yaitu 1. Jujur. 2. Saling menguntungkan kedua pihak. 3. Hanya menjual produk yang bermutu tinggi. 3 prinsip tadi menjiwai cara bisnis beliau. Berikut adalah teladan beliau sebagai seorang pedagang atau penjual. 1. Tidak boleh berbohong dan menipu pembeli mengenai barang yang dijual. 2. Carilah keuntungan yang wajar. Jika pembeli bertanya, sebutkan harga modalnya. 3. Kepada para pelanggan yang tidak mampu membayar kontan atau tunai, berikanlah waktu untuk melunasinya. Bila dia betul-betul tidak mampu membayar setelah masa tenggat pengunduran itu, padahal dia telah berusaha, maka ikhlaskanlah. 4.
4. Hindari sumpah yang berlebihan, apalagi sumpah palsu untuk mengelabui konsumen. 5. Lakukan transaksi jika telah ada kata sepakat antara penjual dan pembeli. 6. Lakukan penimbangan dan penakaran dengan benar dan setepat mungkin. 7. Camkan pada pembeli yang membayar di muka, bahwa ia tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut benar-benar menjadi miliknya, atau terbayar lunas terlebih dahulu. 8. Jangan melakukan transaksi monopoli dalam perdagangan, berikan kesempatan yang lain untuk berdagang juga. Menurut referensi 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila dilakukan penjualan, katakanlah, tidak ada penipuan. 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan berhak membatalkan, selama mereka tidak berpisah. Jika mereka berkata benar, menjelaskan sesuatunya dengan jernih, maka transaksi mereka akan mendapatkan berkah. Tapi jika menyembunyikan sesuatu serta berdusta, maka berkah yang ada dalam transaksi mereka akan terhapus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Jabir meriwayatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, rahmat Allah atas orang-orang yang berbaik hati, ketika ia menjual dan membeli, dan ketika dia membuat keputusan. Hadis riwayat Bukhari. 4. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang. Sebab, itu dapat menghasilkan penjualan yang cepat, lalu menghapuskan berkah. 5. Abu Said meriwayatkan, bahwa Rasulullah berkata, saudagar yang jujur dan dapat dipercaya, akan dimasukkan dalam golongan para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada. 6. Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kelompok di dalam transaksi perdagangan memiliki hak untuk membatalkannya, hanya sejauh mereka belum berpisah, kecuali transaksi itu menyulitkan kelompok itu untuk membatalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara berjalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan adalah hal yang paling mudah dilakukan, jika kita termasuk manusia yang beruntung mendapatkan sepasang kaki yang normal, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, tidak banyak di antara kita yang tahu, bagaimana cara berjalan yang baik. Berikut ini adalah penjelasan mengenai cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan. 1. Langkah kaki beliau mantap. 2. Postur tubuh beliau ketika melangkah tegap dan kuat, seperti orang yang berjalan menuruni perbukitan. 3. Beliau mengangkat kakinya ketika berjalan, tidak diseret. 4. Walaupun tegap dan kuat, gerakan beliau tetap terkesan santun, dan tidak sombong. 5. Cara berjalan beliau melambangkan langkah orang yang memiliki tekad tinggi, visioner dan gagah berani. Jadi, siapkah kita sekarang juga mengubah gaya berjalan seperti beliau? Menurut referensi 1. Sahabat Anas radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya berpostur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, fisiknya bagus. Warna kulitnya kecoklatan. Rambutnya tidak keriting, juga tidak lurus. Apabila berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Hadis Syahih Syamail nomor 2. 2. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga memberikan gambaran tidak berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya tidak tinggi juga tidak pendek sekali. Jika melangkah, beliau berjalan dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapaki jalan menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau, sebelum atau setelahnya. Hadis Syahih, Muhtasyar Asy-Syamail nomor 4. 3. Lihat Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad 1 halaman 167. 4. Imam Asyuti radhiyallahu anhu mengatakan, perlu diketahui, tuntutan agama tidaklah seperti itu. Yang tepat ialah tata cara, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan dilanjutkan oleh generasi salafus soleh. Sungguh, penghulu generasi terdahulu dan generasi belakangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika berjalan, mereka berjalan dengan tegap, seolah-olah berjalan dari arah ketinggian. Al-Amru Biyal Ittiba halaman 193.
Cara berkomunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkomunikasi adalah hal yang penting dalam hubungan antara manusia. Bahkan di masa kini, komunikasi sangat menentukan sukses tidaknya seseorang dalam segala sisi kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang komunikator yang handal. Seorang teladan luar biasa yang sepantasnya kita tiru. Berikut ini adalah beberapa tips yang diangkat dari teladan beliau dalam berkomunikasi. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang fasih berbicara. Sedikit bicara, namun penuh makna, mudah dimengerti, dan tidak menyinggung perasaan orang yang diajak berbicara. 2. Ketika ada yang salah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan adil, tanpa harus menghinakannya. 3. Berikan motivasi perbaikan diri kepada orang yang dihukum, dan sudah menyesali kesalahannya. Bukan malah menghinanya atau mencemoohnya. 4. Berkatalah yang baik ketika mendapat musibah. Lakukan introspeksi, tidak menyalahkan siapapun, apalagi menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berkatalah yang baik atas orang yang sudah meninggal. Kecuali untuk penulisan sejarah, boleh ditulis sewajarnya, dengan berdasarkan fakta yang ada. 6. Berbicara yang baik kepada yang bukan ahli waris, atau tidak mendapat waris. 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada perempuan, untuk berbicara dengan cara yang baik, dengan tidak mempermainkan suaranya. 8. Ketika ditanya, siapa Anda, maka sebutkan nama kita. Jangan hanya aku, atau saya. 9. Berdakwah dengan cara yang terbaik, yaitu dengan lemah lembut. Kalaupun harus berdebat, lakukan dengan cara yang paling baik. 10. Berkata yang baik pada saat khitbah, atau meminang seorang wanita. 11. Berkata yang baik saat memegang amanah, misalnya ketika mendapat kepercayaan menjadi pimpinan, atau memegang suatu tanggung jawab penting. 12. Sabar dan tiada batasan untuk sabar. Sabar tidak berbatas, kita sendirilah yang membatasinya. 13. Ketika mendapati diri mendapat fitnah, maka ketika diklarifikasi, lakukanlah dengan sabar. Jika memungkinkan, nasihatkan kebenaran kepada orang yang menyebarkan fitnah tersebut, agar ia tersadar dari kesalahannya. Bagaimanapun, jika kebaikan kita dibalas dengan keburukan, lalu kita seolah tidak peduli, maka ibaratnya kita sedang memberikan bara api kepada orang tersebut. Adalah kewajiban kita untuk menasehatinya, minimal mendoakannya, agar suatu saat diberikan hidayah oleh Allah. Sungguh, perbuatan yang mencerminkan akhlak mulia, akan memberikan efek yang jauh lebih dahsyat, dibandingkan dengan sekedar lisan. Siapkah diri kita untuk mengamalkan akhlak seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bertutur kata maupun berbuat? Insya Allah. Menurut referensi 1. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang tertangkap telah mabuk karena minum khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hukumlah dia, pukullah. Maka di antara kami ada yang memukul dengan tangannya, dengan sandalnya, ada juga yang dengan kain. Ketika telah selesai, pergilah orang itu. Namun ada seorang sahabat yang berkata padanya, semoga Allah menghinakan kamu. Mendengar itu, maka Rasulullah berkata, janganlah kau berkata seperti itu padanya. Jangan kamu membantu syaitan dalam menyesatkan orang itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. 2. Dari Ummi Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan musibah kemudian mengucapkan, sesungguhnya semua datang dari Allah, dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini, dan berikanlah ganti yang lebih baik. Ummu Salamah berkata lagi, saat suamiku meninggal, aku mengucapkan seperti yang Rasulullah ajarkan padaku. Dan kemudian Allah menggantikan aku yang lebih baik, yaitu, aku menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. 3. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah menghina orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka telah melakukan apa yang dapat mereka perbuat.
Hadis riwayat Imam Bukhari. 4. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa, ayat 8. 5. Wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 32. 6. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku berkunjung ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ketuk pintunya dan beliau bertanya, siapa ini di luar? Maka aku jawab, aku. Kemudian Rasulullah berkata, aku. Seolah beliau sangat tidak suka dengan jawaban, aku. Muttafaqun alaih. 7. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam, atau bertetap hati, untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 235. 8. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian, dari hasil harta itu. Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Quran Surat An-Nisa, ayat 5. 9. Pernah suatu ketika Rasulullah dan Aisyah sedang berjalan. Dan di tengah berjalan, bertemulah dengan orang kafir yang mengucap salam, Assam alaika, atau keburukan atasmu. Kemudian Aisyah menjawab dengan jawaban panjang, yang disertai doa keburukan atas orang kafir itu. Kemudian Rasul menasihatinya, bahwa hendaknya cukup dijawab dengan, wa alaika, yang berarti kepadamu juga. Cara berpakaian Rasulullah. Pakaian adalah kebutuhan hidup sekaligus cermin perilaku kita. Pakaian yang baik adalah pakaian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memilih pakaian yang baik. 1. Pakaian yang dikenakan bersih, longgar, tidak ketat, tidak tembus pandang, dan menutupi aurat. 2. Tinggalkan pakaian yang mewah, walaupun kita mampu membelinya. Utamakan sikap tawadu, atau rendah hati. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memakai gamis dan kain hibarok, atau pakaian bercorak yang terbuat dari bahan katun. 4. Untuk laki-laki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggunakan pakaian berbahan sutera dan emas. 5. Jangan menggunakan pakaian yang terlalu panjang, apalagi hingga harus diseret, atau terkena lantai. Untuk laki-laki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pakaian yang menutupi mata kaki untuk laki-laki, karena kesombongan. 6. Untuk perempuan muslimah, panjangnya hingga menutupi telapak kaki, dan kerudungnya menutupi kepala, leher, dan dada. 7. Untuk lelaki tidak berpakaian seperti perempuan, demikian juga sebaliknya. 8. Tidak memakai pakaian yang bertambal atau yang lusuh, karena menurut Rasulullah, Allah senang melihat jejak nikmatnya pada hambanya. 9. Mengutamakan pakaian yang berwarna putih, karena Rasulullah juga menyukai warna itu. Dalam tata cara berpakaian secara umum, ada beberapa hal yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Berdoalah ketika akan berpakaian. Salah satu contohnya berikut ini. Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rizki daripadanya, tanpa daya dan kekuatan dariku. 2. Berdoalah ketika akan mengenakan pakaian baru. Doa yang dianjurkan adalah, Ya Allah,
Bagimu segala puji, engkau telah memakaikan pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu kebaikannya, dan kebaikan akibatnya. Aku berlindung pula kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan akibatnya. 3. Disunahkan memakai pakaian dari sebelah kanan terlebih dahulu. 4. Berpakaianlah dengan rapi dan indah, disesuaikan dengan tempat, tanpa berlebihan, dan tidak dipaksakan. 5. Disunahkan melepaskan pakaian dari sebelah kiri terlebih dahulu. Menurut referensi 1. Muadz bin Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menanggalkan pakaian yang mewah karena tawadlu kepada Allah, padahal ia dapat membelinya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di muka sekalian manusia, untuk disuruh memilih sendiri pakaian iman yang mana yang ia kehendaki untuk dipakainya. Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Hadis riwayat Barro bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melaksanakan 7 perkara, dan melarang kami dari 7 perkara. Beliau memerintahkan kami menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin, dengan mengucap yarhamukallah, melaksanakan sumpah dengan benar, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan, dan menyebarkan salam. Dan beliau melarang kami dari cincin atau bercincin emas, minum dengan wadah dari perak, hamparan sutra, pakaian buatan kos, atau terbuat dari sutra, serta mengenakan pakaian sutra, baik yang tebal dan tipis. Sahih Muslim nomor 3848. 3. Hadis riwayat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian minum dalam wadah emas dan perak, dan jangan mengenakan pakaian sutra. Sebab pakaian sutra itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian di akhirat pada hari kiamat. Sahih Muslim nomor 3849. 4. Hadis riwayat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kain sutra bergaris. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirimkannya kepadaku, maka aku pun memakainya. Tetapi aku melihat kemarahan di wajah beliau. Beliau bersabda, sungguh, aku mengirimkan pakaian itu kepadamu, bukannya untuk engkau pakai. Tetapi aku mengirimkannya agar engkau memotong-motongnya menjadi kerudung buat para wanita. Sahih Muslim nomor 3862. 5. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Qatadah ia berkata, kami bertanya kepada Anas bin Malik, pakaian apakah yang paling disukai dan dikagumi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, kain hibaroh, atau pakaian bercorak terbuat dari kain katun. Sahih Muslim nomor 3877. 6. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan memandang orang yang menyeretkan pakaiannya dengan sombong. Sahih Muslim nomor 3887. 7. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia melihat seorang lelaki menyeret kainnya, ia menghentakkan kakinya ke bumi, lelaki itu adalah pangeran, atau penguasa Bahrain. Ia berkata, pangeran datang. Pangeran datang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan memandang orang yang menyeretkan kainnya dengan kecongkakan. Sahih Muslim nomor 3893. 8. Doa berpakaian tadi diambil dari hadis riwayat seluruh penyusun kitab Sunan, kecuali Imam Nasai. 9. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya 2 benda ini, emas dan sutra, haram atas lelaki umatku. Hadis riwayat Abu Daud. 10. Rasulullah bersabda, Allah melaknati lelaki yang memakai pakaian perempuan, dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. 11. Doa yang dianjurkan adalah, ya Allah, bagimu segala puji, engkau telah memakaikan pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu kebaikannya, dan kebaikan akibatnya. Aku berlindung pula kepadamu dari kejahatannya, dan kejahatan akibatnya.
Cara bersiwak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siwak atau disebut juga miswak, merupakan kayu dari ranting pohon arak atau peelu, yang lazim terdapat di Jazirah Arab. Nama latinnya pohon siwak adalah Salvadora persica. Siwak inilah yang biasa digunakan sebagai sikat gigi sekaligus pasta gigi, yang terkenal di Jazirah Arab. Keutamaan bersiwak sangat banyak. Bahkan penelitian-penelitian modern menemukan bahwa siwak lebih baik dan alami ketimbang sikat dan pasta gigi yang sekarang beredar luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menyukai bersiwak atau menyikat gigi dengan siwak. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak adalah sebagai berikut. 1. Berdoa sebelum bersiwak. Salah satu doa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, "Wahai Allah, sucikanlah gigi dan mulutku dengan siwak, dan kuatkanlah gusi-gusiku, dan fasihkanlah lidahku." 2. Memegang siwak dengan tangan kanan atau tangan kiri. Ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Dan meletakkan jari kelingking dan ibu jari di bawah siwak. Sedangkan jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk diletakkan di atas siwak. 3. Bersiwak dimulai dari jajaran gigi atas tengah, lalu atas kanan, lalu bawah kanan, lalu bawah tengah, lalu atas tengah, lalu atas kiri, lalu bawah kiri. Jadi, seperti angka 8 yang ditulis rebah. 4. Langkah ketiga tadi dilakukan 3 kali putaran. 5. Selesai bersiwak mengucapkan hamdalah, atau alhamdulillah. Rasulullah mencontohkan waktu-waktu utama bersiwak adalah sebagai berikut. 1. Hendak berwudu dan sholat. 2. Ketika akan memasuki rumah. 3. Ketika bangun tidur. 4. Ketika sedang berpuasa, atau syaum. 5. Ketika hendak membaca Al-Quran. Beberapa hal lain yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan tentang bersiwak. 1. Cucilah siwak sebelum menggunakan dengan air bersih. 2. Sebelum digunakan, sebaiknya siwak diperbaiki atau diperbagus terlebih dahulu. 3. Boleh menggunakan siwak orang lain setelah dibersihkan. 4. Bersungguh-sungguhlah ketika bersiwak. 5. Boleh bersiwak di hadapan orang lain, tidak harus sembunyi-sembunyi. Menurut referensi. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siwak merupakan kebersihan bagi mulut, sekaligus keridhaan bagi roh." Hadis riwayat Ahmad. 2. Sabda Nabi, "Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, tentulah kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan wudu." Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi lain, Nabi mengucapkan, "Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, tentulah kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Diriwayatkan dari Syuraih bin Hani, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah jika memasuki rumahnya?" Aisyah menjawab, "Bersiwak." Hadis riwayat Muslim. 4. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bersiwak setiap kali bangun tidur, termasuk saat bangun malam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. 5. Aisyah menyebutkan, Rasulullah tak tidur pada malam atau siang hari lalu beliau bangun, kecuali bersiwak terlebih dahulu sebelum wudu. Riwayat Abu Daud. 6. Dari Amir bin Rubaiyah, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah bersiwak, berulang kali hingga aku tidak bisa menghitungnya. Padahal, beliau sedang berpuasa." Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. 7. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, "Rasulullah memerintahkan kami bersiwak. Sesungguhnya seorang hamba, jika berdiri menunaikan sholat, malaikat lalu mendatanginya, berdiri di belakangnya, mendengar bacaan Al-Quran dan mendekat. Malaikat terus mendengar dan mendekat, sampai ia meletakkan mulutnya di atas mulut hamba tersebut, hingga tidaklah dia membaca satu ayat pun kecuali malaikat berada di rongganya." Hadis riwayat Baihaqi. 8. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersiwak, lalu memberiku siwak tersebut untuk kucuci.
Lalu aku menggunakan untuk bersiwak, kemudian mencuci setelah menyerahkan kepada beliau. 9. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, beliau sedang bersiwak dengan siwak basah. Ujung siwak itu di atas lidah beliau, dan beliau mengatakan "oh," sedangkan siwak di dalam mulut beliau, seakan-akan beliau hendak muntah. Cara bertamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saling berkunjung dan bertamu adalah hal yang biasa terjadi. Bertamu bisa dilakukan kepada siapa saja, baik kepada sanak famili, tetangga, rekan kerja, teman sebaya, bahkan kepada orang yang belum kita kenal. Namun, banyak di antara kita yang melupakan atau belum mengetahui adab-adab dalam bertamu. Di mana syariat Islam yang lengkap telah memiliki tuntunan tersendiri dalam hal ini. Alangkah baiknya jika kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana teladannya dalam bertamu sebagai berikut. 1. Mintalah izin untuk masuk rumah, atau bertamu, maksimal 3 kali. Jika kita ingin masuk ke rumah seseorang, maka mintalah izin paling banyak 3 kali. Jika setelah meminta izin 3 kali masih juga tidak diperbolehkan masuk, maka kita harus undur diri, atau pulang. 2. Ucapkan salam ketika meminta izin masuk. Terkadang kita malah bertamu dengan memanggil-manggil nama orang yang hendak kita temui, bahkan terkadang menggunakan sebutan yang kurang sopan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, bahwa ucapan salam itu adalah ucapan yang terbaik, ketika meminta izin masuk. 3. Ketuklah pintu rumah dengan cara yang baik, dan tidak mengganggu. Ketuklah pintu rumah dengan cara tanpa berlebihan, baik dalam suara, maupun cara mengetuknya. Dalam salah satu hadis diceritakan, bahwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mengetuk pintu dengan kuku jari tangan. 4. Ambillah posisi berdiri, dengan tidak menghadap pintu masuk. Sebaiknya, posisi berdiri tamu tidak persis di depan pintu, yaitu dengan tidak menghadap ke ruangan langsung. Sikap ini untuk menghormati pemilik rumah, dalam mempersiapkan dirinya ketika menerima tamu. Ambillah posisi, menghadap ke samping sambil mengucap salam. Dengan posisi tersebut, ketika pintu terbuka, apa yang ada di dalam rumah secara tidak langsung terlihat oleh tamu, sebelum diizinkan oleh pemilik rumah. 5. Jangan mengintip ke dalam rumah. Terkadang kita berusaha mengintip ke dalam rumah ketika penasaran tentang ada atau tidaknya orang di dalam rumah. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci sikap seperti ini, karena tidak menghormati sang pemilik rumah. 6. Pulanglah jika kita disuruh pulang. Jika kita diminta pulang oleh pemilik rumah, maka kita harus segera mematuhinya, tanpa merasa tersinggung. Karena hal tersebut adalah hak si pemilik rumah. 7. Jawablah dengan nama yang jelas. Jika pemilik rumah bertanya, siapa? Dan ketika pemilik rumah menanyakan nama kita, jawablah dengan nama kita secara jelas, jangan hanya menjawab saya, atau aku saja. Semoga hal-hal yang nampak sederhana, namun penting, dan untuk dapat kita teladani dengan baik. Menurut referensi 1. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur, ayat 27. 2. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk, sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nur, ayat 28. 3. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali, jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Dari Kildah bin Hambal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku masuk ke rumahnya, tanpa mengucap salam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keluar dan ulangi lagi dengan mengucapkan,
"Assalamualaikum, boleh aku masuk?" Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi berkata hadis hasan. 5. Sesungguhnya disyariatkan minta izin adalah karena untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu dengan kuku-kuku. Hadis riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad bab mengetuk pintu. 7. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau kirinya dan mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadis riwayat Abu Daud Sahih. 8. Andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil lalu kamu cungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari Kitabul Istizan. 9. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mengintip sebagian kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi berdiri menuju kepadanya dengan membawa anak panah yang lebar atau beberapa anak panah yang lebar, dan seakan-akan aku melihat beliau menanti peluang untuk menusuk orang itu. Hadis riwayat Bukhari Kitabul Istizan. 10. Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku mengetuk pintu, lalu beliau bertanya, "Siapa?" Maka aku menjawab, "Saya." Lalu beliau bertanya, Saya." Sepertinya beliau tidak suka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara berbicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seiring dengan sifat dan sikap beliau yang agung, tutur kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat mengagumkan. Berikut adalah beberapa hal tentang tutur kata beliau berdasarkan keterangan para sahabatnya. 1. Beliau berbicara dengan nada perlahan. 2. Beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan terang sehingga mudah dihafal oleh orang yang mendengarnya. 3. Dalam berkomunikasi, beliau memperhatikan tingkat intelektualitas dan pemahaman lawan bicaranya. 4. Tutur kata beliau sangat teratur, setiap untaian kata tersusun rapi. 5. Beliau sudi mengulang perkataannya agar dapat dipahami. Menurut referensi 1. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada cepat. Namun beliau berbicara dengan nada perlahan, dan dengan perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal oleh orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tutur kata Rasulullah sangat teratur. Untaian demi untaian kalimat tersusun dengan rapi, sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sering mengulangi perkataannya 3 kali, agar dapat dipahami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cara duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk terlihat sebagai masalah sepele, namun tidak bagi orang yang benar-benar ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aktivitasnya. Berikut ini adalah beberapa cara duduk yang pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Duduk bersila. Duduk ini dilakukan dengan cara menyilangkan kedua kaki yang berada dalam posisi rebah dan terlipat, sehingga persilangannya ada di antara kedua betis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk bersila dari setelah selesai sholat subuh hingga terbit matahari. 2. Duduk kurvasyo. Duduk ini dilakukan dengan cara melipat lutut dan menegakkannya, sehingga kedua telapak kaki menjejak lantai. Kemudian kedua tangan merangkul kedua lutut tersebut. Namun, cara duduk seperti ini dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan ketika mendengarkan khutbah Jumat. Sanad hadisnya hasan. 3. Duduk bertinggung. Duduk ini dilakukan seperti berjongkok dengan seluruh telapak kaki menjejak lantai, bagian pantat tidak menyentuh lantai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk bertinggung ketika sedang makan kurma.
4. Duduk iftirasi. Duduk ini sama dengan duduk antara dua sujud maupun sujud, ketika tahiyatul awal dalam sholat. 5. Duduk tawarruk. Duduk ini sama dengan duduk ketika tahiyatul akhir dalam sholat. Berikut ini adalah beberapa cara duduk yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Duduk kurvasyo ketika mendengarkan khutbah Jumat. 2. Duduk berselonjor atau bertelekan tangan ke belakang ketika mendengarkan khutbah Jumat. 3. Duduk bertelekan dengan sebelah tangan. 4. Duduk bersandar miring ke arah sebelah sisi badan ketika sedang makan. Duduk ini adalah duduk seperti duduknya orang-orang yang sombong. Lagi pula duduk ini ketika makan akan menyebabkan makanan tidak dapat dicerna dengan baik. 5. Duduk di kuburan muslim. Namun tentang hal ini, ada pula yang menyatakan bahwa duduk yang dimaksud adalah duduk ketika buang hajat di kuburan muslim. Menurut referensi 1. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah bersembahyang fajar, baginda duduk bersila di tempatnya, hingga terbitnya matahari yang indah, keputihan sinarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain. 2. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di halaman Ka'bah. Beliau duduk dengan menegakkan kedua lututnya, yaitu dengan melingkar kedua tangannya ke sekeliling lututnya, dan ini cara duduk al-kurfuso. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan dinukil oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin nomor 822. 3. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bertinggung sambil makan kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Nomor 2044. 4. Syirid bin Suaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melintas di hadapan saya sedang aku duduk seperti ini, yaitu saya bersandar kepada tangan kiri saya, yang saya letakkan di belakang. Lalu baginda bersabda, adakah engkau duduk, sebagaimana duduknya orang-orang yang dimurkai? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dinukil dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, nomor 824. 5. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan makan sambil bersandar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dinukil oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, nomor 746. 6. Diriwayatkan dari sahabat Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk bertinggung, atau duduk dalam keadaan kedua tangan memeluk kedua lutut, pada hari Jumat, yaitu pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis Hasan dari Abu Dawud nomor 1110, dan At-Tirmidzi nomor 514. Dari sahabat Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan. Cara hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah hanya pernah 2 kali sakit sepanjang 63 tahun hidupnya. Padahal saat itu, kondisi alam jazirah Arab sangat keras. Ditambah lagi dengan aktivitas dakwah beliau yang sangat tinggi, dan banyaknya peperangan fisik yang dijalani. Daya tahan fisik dan mental beliau sangat luar biasa. Berikut adalah tips dan hikmah penjelasannya. 1. Selektif terhadap makanan. Makanan tersebut harus memenuhi syarat halal dan thayyib, atau baik. Halal berkaitan dengan urusan akhirat, yaitu halal cara mendapatkannya dan halal barangnya. Sedangkan thayyib berkaitan dengan urusan duniawi, seperti baik tidaknya, atau bergizi tidaknya makanan yang dikonsumsi. 2. Konsisten dan selektif pada minuman dan cara meminumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai madu yang dicampur dengan air. 3. Makan dengan tenang, tumaninah, konsentrasi dan tertib, tidak tergesa-gesa, dan dalam tempo sedang. Secara ilmiah pun hal ini sudah dibuktikan. 4. Cepat tidur dan cepat bangun.
Beliau tidak pernah tidur melebihi kebutuhan, namun tidak pula menahan diri untuk tidur sekadar yang dibutuhkan. 5. Tidurlah dengan cara yang benar. 6. Konsisten melakukan shaum sunnah. Beberapa puasa sunnah yang beliau anjurkan diantaranya adalah puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan lain sebagainya. Secara ilmiah, puasa juga terbukti sangat bermanfaat. 7. Selain tips fisik tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat mantap dalam ibadah ritualnya, khususnya sholat. Sehingga, beliau pun memiliki keterampilan yang tinggi dalam mengelola emosi, pikiran dan hati. Penelitian-penelitian terkini dalam bidang kesehatan membuktikan bahwa kemampuan dalam mengelola hati, pikiran, dan perasaan, serta ketersambungan yang intens dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menentukan kualitas kesehatan seseorang, jasmani maupun rohani. Bagi Anda yang ingin mendalami lebih jauh, bisa membaca buku Jejak Sejarah Kedokteran Islam, karya Dr. Jakfar Hadem Yamani, yang mengungkapkan lebih dari 25 pola hidup Rasul berkait masalah kesehatan, sebagian besar bersifat pencegahan. Di antaranya cara bersuci, seperti berwudu, mandi wajib, dan mandi sunnah, cara memanjakan mata, keutamaan berhitan, keutamaan senyum, dan lain sebagainya. Ingatlah selalu, bahwa mencegah sakit selalu lebih baik daripada mengobati penyakit. Dan menjaga diri tetap sehat, lebih baik dari sekedar mencegah sakit. Menurut referensi 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. 2. Rasul bersabda, hendaknya kalian menggunakan 2 macam obat, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Cara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan adalah aktivitas yang pasti dilakukan setiap manusia. Cara dan pola makan sangat berpengaruh pada kesehatan jasmani, bahkan rohani kita. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan cara dan pola makan ideal, yang membuatnya jarang mengalami sakit selama hidupnya. Prinsip yang selalu dipegang Rasulullah Muhammad terkait dengan makanan adalah 1. Hanya makan makanan yang halal, atau diperbolehkan sesuai syariat, dan thayyib, atau baik gizi dan kandungannya. 2. Jangan pernah makan hingga terlalu kenyang. 3. Jangan tergoda makan lagi sesudah kenyang. 4. Jangan makan melebihi sepertiga perut, karena sepertiga lainnya adalah untuk minuman, dan sepertiga terakhir untuk udara, atau nafas. Tata cara makan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. 1. Bacalah doa sebelum makan. Minimal bacalah basmalah. Jika kita lupa membaca doa, lalu teringat ketika sedang makan, bacalah Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, yang artinya, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. 2. Duduklah dengan baik, tegap dan tidak bersandar, agar makanan turun dengan sempurna. 3. Mencuci tangan sebelum makan. 4. Makanlah dengan tangan kanan. 5. Bersikaplah sederhana, dan tidak berlebihan ketika makan. 6. Mulailah makan dari hidangan atau porsi, yang terdekat dengan kita. 7. Jangan memenuhi mulut dengan makanan yang terlalu banyak. 8. Jangan banyak bicara ketika sedang makan. 9. Jika memungkinkan, makanlah bersama-sama, tidak berpencar sendiri. 10. Jika makan bersama-sama dari satu tempat makan, jangan mengembalikan makanan yang tersisa di tangan ke tempat makan. Jadi, cukup ambil suapan seperlunya saja, sehingga tidak bersisa di tangan. 11. Jangan mengeluarkan suara keras ketika sedang mengunyah makanan, karena akan mengganggu orang lain. 12. Jangan mengawasi dan melihat-lihat orang yang sedang makan, karena orang yang diawasi akan merasa terganggu, dan mengurangi selera makannya.
13. Jangan menyisakan makanan di piring atau tempat makan. 14. Dianjurkan untuk membersihkan tangan dan jari-jari dengan mulut ketika selesai makan. 15. Jika ada makanan yang jatuh, jika memungkinkan, dipungut, dibersihkan, lalu dimakan kembali. 16. Setelah selesai makan, bacalah hamdalah atau alhamdulillah. 17. Cuci tangan kembali setelah makan. Beberapa kebiasaan Rasulullah yang baik kita tiru. 1. Setelah subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum segelas air, yang dicampur dengan sesendok madu asli. 2. Ketika masuk waktu duha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu makan 7 butir kurma matang. 3. Menjelang sore hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi cuka dan minyak zaitun. Tentu saja dikonsumsi dengan makanan pokok seperti roti. 4. Di malam hari, menu utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sayur-sayuran. 5. Jika sedang berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan segelas susu dan kurma, kemudian sholat maghrib. 6. Tidak makan lebih dari satu jenis makanan panas, atau makanan dingin, secara bersamaan. 7. Tidak makan ikan dan daging dalam satu waktu. 8. Tidak langsung tidur setelah makan. 9. Tidak terlalu banyak makan daging. Beberapa makanan kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak rutin dikonsumsi adalah 1. Sarit, yaitu campuran roti dan daging dengan kuah air masak, mirip bubur ayam. 2. Buah yakin atau labu manis. 3. Anggur. Menurut referensi 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah bagi manusia untuk mengkonsumsi beberapa suap makanan saja, untuk menegakkan tulang sulbinya, atau rusuknya." 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika tidak bisa demikian, maka hendaknya ia memenuhi sepertiga lambungnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas." 3. Apabila seseorang di antara kamu memakan makanan, katakanlah bismillah. Apabila lupa pada permulaannya, katakanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tidak makan dengan bersandar." 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang makan 7 butir korma, maka akan terlindungi dari racun." Cara minum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan cara makan, beliau juga memberikan teladan tentang cara minum. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum adalah sebagai berikut. 1. Berniat minum karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memulai minum dengan basmalah atau bismillah. 3. Minumlah dengan tangan kanan. 4. Tidak bernafas dan meniup air minum di dalam wadah. 5. Beliau bernafas 3 kali ketika minum. Hembusan nafasnya di luar gelas. 6. Tidak minum langsung dari teko atau ceret. 7. Dianjurkan lebih minum dalam keadaan duduk, walaupun dalam keadaan berdiri juga diperbolehkan. 8. Menutup tempat minuman pada malam hari. 9. Bersyukurlah dengan minuman yang ada, dan tidak boleh mencelanya. 10. Ucapkan hamdalah, atau alhamdulillah setelah minum. Menurut referensi 1. Diriwayatkan dari Sabit ia berkata, Anas radhiyallahu anhu memperlihatkan kepada kami, sebuah gelas terbuat dari kayu yang tebal, dan disepuh dengan besi. Ia kemudian berkata, "Wahai Sabit, inilah gelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat At-Tirmidzi. 2. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bernafas 3 kali sewaktu minum. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak makan, hendaklah makan dengan tangan kanan. Dan apabila ingin minum, hendaklah minum dengan tangan kanan.
Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya, dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. 4. Dari Abu Qatadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kalian minum, maka janganlah bernafas dalam wadah air minumnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5630, dan Muslim nomor 263. 5. Dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya Nabi SAW melarang untuk bernafas, atau meniup wadah air minum. Hadis riwayat Turmudzi nomor 1888, dan Abu Dawud nomor 3728. 6. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ketika Rasulullah SAW minum, beliau mengambil nafas di luar wadah air minum sebanyak 3 kali. Dan beliau bersabda, hal itu lebih segar, lebih enak, dan lebih nikmat. Anas mengatakan, oleh karena itu, ketika aku minum, aku bernafas 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 45631, dan Muslim nomor 2028. 7. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah melarang minum langsung dari mulut kirbah, atau wadah air yang terbuat dari kulit, atau wadah air minum yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5627. 8. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian minum sambil berdiri. Barang siapa lupa sehingga minum sambil berdiri, maka hendaklah ia berusaha untuk memuntahkannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 8135. 9. Dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, aku memberikan air zam-zam kepada Rasulullah SAW. Maka beliau lantas minum dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 1637, dan Muslim nomor 2027. 10. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tutuplah bejana-bejana dan wadah air. Karena dalam 1 tahun ada 1 malam, ketika itu turun wabah. Tidaklah ia melewati bejana-bejana yang tidak tertutup, ataupun wadah air yang tidak diikat, melainkan akan turun padanya bibit penyakit. Hadis riwayat Muslim. Makanan dan minuman favorit Rasulullah SAW. Tidak semua yang ada di dunia ini boleh dimakan. Demikianlah pelajaran yang sering kita dengar dari para kiai, ustadz, atau orang tua kita sendiri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang beberapa makanan dan minuman yang menjadi favorit baginda Rasulullah SAW. Sebagiannya ada yang biasa kita konsumsi sehari-hari, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Daging ayam. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW makan ayam. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Sirup. Diungkapkan oleh para ulama, bahwasanya minuman yang paling disukai Rasulullah SAW adalah al-hulwa al-barid, atau minuman yang manis dan dingin. Landasan pendapat terkait kesukaan Rasulullah SAW tersebut tidak lain hadis berikut. Sesungguhnya minuman yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-hulwa al-barid, minuman manis yang dingin. Hadis riwayat Tirmidzi. Sementara Az-Zuhri menyatakan, bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, minuman apakah yang paling baik? Beliau menjawab, minuman yang manis dan dingin. Hadis riwayat Ahmad. Yang dimaksud air dingin di sini adalah air yang didinginkan semalaman oleh Hawa, atau yang disebut dalam kitab At-Tabih karya Ibnu Sayyar dengan M.A. Mubarrad Beyal Hawa. Air dingin ini terkadang dijadikan bahan baku untuk membuat sirup, yang disebut nabits atau naki. Minuman sirup nabits atau naki adalah sirup kesukaan Rasulullah SAW, dan menjadi sajian ketika diadakannya pesta pernikahan. Abu Yazid As-Saidi pernah mengundang Nabi SAW di hari pernikahannya. Sementara istri Abu Yazid jugalah yang melayani para undangan. Padahal ia sebagai pengantin mempelai wanita. Istri Abu Yazid berkata,
Apakah kalian mengetahui apa yang aku tuangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku tuangkan kepada beliau minuman dari rendaman kurma semalam di dalam kuali. Hadis riwayat Bukhari. 3. Daging burung. Safinah radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku pernah memakan daging burung hubara bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. 4. Madu. Dalam kitab At-Tib Minal Kitab Was-Sunnah, Muwafiquddin Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa minum madu setiap hari, yaitu madu yang dicampur air. Beliau meminumnya di pagi hari ketika perut masih kosong. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat gemar makanan manis-manis dan madu. Telah berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang minuman ialah, baginda suka meminum madu yang dicampurkan dengan air sejuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum madu itu sebelum makan pagi yang dibantu dengan air. Air yang hendak digunakan untuk dicampurkan dengan madu itu, hendaklah disimpan semalaman di dalam suatu bekas, sebagaimana yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Daging kelinci. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika kami berada Mar al-Zahron, kami mengejar seekor kelinci, sampai berhasil menangkapnya. Saya membawa kepada Abu Tholhah yang memotong, dan menghadiahkan kedua pahanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 6. Daging domba. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah. Saya ikut menemani beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang perempuan dari golongan Ansor. Perempuan itu menyembelih domba, dan Rasulullah memakannya. Kemudian perempuan itu menyuguhkan sepiring kurma matang, Rasulullah pun memakannya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu untuk melaksanakan sholat zuhur, lalu pergi. Perempuan yang sama tadi mendatangi Rasulullah dengan membawa sisa olahan daging domba, dan beliau pun memakannya. Kemudian sholat asar, tanpa berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 7. Bagian paha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disuguhi daging bagian kaki dari daging itu, kemudian diberikan kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukainya, maka beliau menggigit daging itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 8. Daging bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh beberapa sahabat, bahwa beliau senang makan daging bakar. Bahkan beberapa riwayat menjelaskan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya makan daging bakar di masjid. Abu Rafi berkata, saya bersaksi, bahwasanya saya biasa menyiapkan daging bakar atau daging panggang buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sholat sesudah memakannya, tanpa berwudu lagi. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. 9. Susu sapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit, kecuali menciptakan pula obatnya. Maka hendaklah kalian berobat dengan susu sapi. Karena sapi memakan seluruh pohon, atau tumbuhan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia mengatakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi susu, beliau bersabda, betapa banyak rumah yang di dalamnya terdapat satu keberkahan, atau dua keberkahan. Hadis riwayat Ahmad. Minumlah susu sapi, karena sapi memakan dari setiap daun pepohonan. Susu sapi juga berfungsi sebagai obat bagi setiap penyakit. Hadis riwayat Al-Hakim. 10. Sufsul. Sufsul adalah makanan yang terbuat dari tepung dan kurma. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai sufsul. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. 11. Air Zam-Zam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Sesungguhnya sebaik-baik air yang ada di bumi ini adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat pengenyang dari segala rasa lapar, dan penyegar dari rasa haus, dan penyembuh penyakit. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan dalam hadis yang panjang, lalu ia menyebutkan pertanyaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepadanya. Sejak kapan kamu di sini? Aku, Abu Dzar, kemudian menjawab, kami di sini sejak 30 hari, siang dan malam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang memberikan kamu makan? Aku menjawab, tidak ada makanan padaku kecuali air Zam-Zam. Aku menjadi gemuk sampai perutku buncit. Dan tidak aku dapati rasa lapar dalam perutku. Lantas, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu air yang diberkahi, makanan yang mengenyangkan, dan penyembuh penyakit. Hadis riwayat Muslim dan At-Tailisi. 12. Bubur daging, atau sarip. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makanan yang paling disukai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah bubur. Hadis riwayat Al-Hakim. Sarip, atau bubur daging memiliki keutamaan dibandingkan makanan yang lain. Di antara banyaknya hadis sahih menyebutkan keutamaan tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, keutamaan Aisyah dibandingkan semua wanita, bagaikan keutamaan sarip, atau bubur daging, atas semua makanan. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Secara marfu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkahan itu terdapat di dalam 3 perkara. Berjamaah, sarip, atau bubur daging, dan makan sahur. Lihat silsilah Al-Hadis Asy-Syahih, hadis nomor 1045. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, bahwa apabila dirinya membuat sarip, ia menutupinya dengan sesuatu, sehingga hilang asapnya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sarip merupakan berkah yang paling besar. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. 13. Kurma. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kurma adalah al-barni. Ia bisa menghilangkan penyakit dan tidak mengandung penyakit. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi Ad-Diyah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, maka kelaparanlah bagi penghuninya, atau laparlah penghuninya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik makanan sahur bagi orang mukmin adalah kurma. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Sementara itu, keberkahan kurma ajwah Madinah yaitu dapat menyembuhkan sakit dan penawar racun. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwah pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 14. Buah labu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, seorang tukang jahit mengundang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang dibuatnya. Lalu aku pergi bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sewaktu makan, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencari-cari labu di sela-sela potongan roti. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 15. Buah zaitun. Dari Abi Usaid Al-Ansori, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun. Sesungguhnya ia diberkahi. Berlauklah dengannya, dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi dan Tirmidzi. 16. Semangka. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib berkata, saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan rutop dan mentimun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan semangka dan rutop. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ternyata, di antara makanan yang biasa kita makan sehari-hari juga disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun semua itu bukan makanan sehari-hari beliau. Cara mandi wajib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandi adalah aktivitas yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Mandi memberikan perasaan bersih dan percaya diri. Dalam tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua jenis mandi, yaitu mandi yang diwajibkan dan mandi yang disunahkan. Dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan mengenai mandi yang diwajibkan. Mandi wajib dilakukan jika terjadi hal-hal berikut ini. 1. Keluarnya mani dengan syahwat. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa mandi diwajibkan hanya jika keluarnya mani secara memancar, dan terasa nikmat ketika mani itu keluar. Jadi jika keluarnya karena kedinginan atau sakit, tidak ada kewajiban mandi. Tapi agar aman, sebaiknya tetap mandi saja. 2. Jika bangun tidur dan mendapati keluarnya mani. Ulama berpendapat bahwa selama kita bangun dan mendapati adanya mani, maka kita wajib mandi, walaupun kita tidak sadar atau lupa telah mimpi basah atau tidak. 3. Setelah bertemunya dua kemaluan, walaupun tidak keluar mani. 4. Setelah berhentinya darah haid dan nifas. 5. Ketika orang kafir masuk Islam. 6. Ketika seorang muslim meninggal dunia. Tentu saja yang memandikannya adalah orang yang masih hidup. Mayat muslim wajib dimandikan, kecuali jika ia meninggal karena gugur di medan perang, ketika berhadapan dengan orang kafir. 7. Ketika bayi meninggal karena keguguran dan sudah memiliki ruh. Cara-cara mandi wajib, atau disebut juga mandi junub atau janabah, yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. 1. Berniat mandi wajib dan membaca basmalah. 2. Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. 3. Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. 4. Mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan, dengan menggosokkan tangan ke tanah, atau dengan menggunakan sabun. 5. Berwudu dengan wudu yang sempurna, seperti ketika hendak sholat. 6. Mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali, hingga sampai ke pangkal rambut. 7. Mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. 8. Menyela-nyela, atau menyilang-nyilang rambut dengan jari. 9. Mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, lalu kiri. Sedangkan untuk wanita, ada beberapa tambahan sebagai berikut. 1. Menggunakan sabun dan pembersih lainnya, beserta air. 2. Melepas kepang rambut agar air mengenai pangkal rambut. 3. Ketika mandi setelah masa haid, seorang wanita disunahkan membawa kapas atau potongan kain, untuk mengusap tempat keluarnya darah, dan untuk menghilangkan sisa-sisanya. 4. Ketika mandi setelah masa haid, disunahkan juga mengusap bekas darah pada kemaluan setelah mandi, dengan minyak mis atau parfum lainnya. Hal ini bertujuan, untuk menghilangkan bau yang tidak enak, karena bekas darah haid. Tambahan lain mengenai mandi wajib yang sering ditanyakan. 1. Jika seseorang sudah berniat untuk mandi wajib, lalu ia mengguyur seluruh badannya dengan air, maka setelah mandi ia tidak perlu berwudu lagi. Apalagi jika sebelum mandi ia sudah berwudu. Dengan catatan, yang bersangkutan tidak memegang alat kelamin dan alat vital lainnya, yang dapat membatalkan. 2. Setelah mandi wajib, diperbolehkan mengeringkan tubuh dengan kain atau handuk. 3. Berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, atau istinsyak, dan menggosok-gosok badan, adalah sunnah menurut mayoritas ulama. Menurut referensi. 1. Dan jika kamu junub maka mandilah. Quran Surat Al-Maidah, ayat 6. 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga, kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, jangan pula hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Quran Surat An-Nisa, ayat 43.
3. Sesungguhnya, mandi dengan air disebabkan karena keluarnya air mani. Hadis riwayat Muslim nomor 343. 4. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah. Sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau menjawab, dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau menjawab, dia tidak wajib mandi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 236. 5. Ummu Sulaim, istri dari Abu Tholha, datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, jika dia melihat air. Hadis riwayat Bukhari nomor 282 dan Muslim nomor 313. 6. Jika seseorang duduk di antara 4 anggota badan istrinya, maksudnya menyetubuhi istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi. Hadis riwayat Bukhari nomor 291 dan Muslim nomor 348. 7. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya, namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini, yang dimaksud adalah Aisyah, namun tidak keluar mani, kemudian kami pun mandi. Hadis riwayat Muslim nomor 350. 8. Dari Qais bin Ashim radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam, lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat An-Nasai nomor 188. 9. Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali. 5 kali atau lebih dari itu, jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus, atau wangian. Hadis riwayat Bukhari nomor 1253 dan Muslim nomor 939. 10. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, jika bayi karena keguguran tersebut sudah memiliki ruh, maka ia dimandikan, dikafani dan disolati. Namun jika ia belum memiliki ruh, maka tidak dilakukan demikian. Waktu ditiupkannya ruh adalah, jika kandungannya telah mencapai 4 bulan. Sebagaimana hal ini terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. 11. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1, dan Muslim nomor 1907. 12. Kemudian beliau mengguyur air pada seluruh badannya. Hadis riwayat An-Nasai nomor 247. 13. Dari Jubair bin Mut'im berkata, kami saling memperbincangkan tentang mandi janabah di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, saya mengambil 2 telapak tangan 3 kali, lalu saya siramkan pada kepalaku, kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku. Hadis riwayat Ahmad. 14. Saya mengambil 2 telapak tangan, 3 kali lalu saya siramkan pada kepalaku, kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan, bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. 15. Saya berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku, apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub? Beliau bersabda, jangan kamu buka. Cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali, kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci. Hadis riwayat Muslim nomor 330. 16. Dari Aisyah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahwa jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya.
Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya, dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 248 dan Muslim nomor 316. 17. Dari Ibnu Abbas berkata, bahwa Maimunah mengatakan, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya, beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya, di tempat yang berbeda." Hadis riwayat Bukhari nomor 265 dan Muslim nomor 317. 18. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Disunnahkan bagi orang yang beristinja, atau membersihkan kotoran dengan air. Ketika selesai, hendaklah ia mencuci tangannya dengan debu atau semacam sabun, atau hendaklah ia menggosokkan tangannya ke tanah atau tembok, untuk menghilangkan kotoran yang ada." 19. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, "Adapun mendahulukan mencuci anggota wudhu ketika mandi itu tidaklah wajib. Cukup dengan seseorang mengguyur badan ke seluruh badan tanpa didahului dengan berwudu, maka itu sudah disebut mandi, atau al-ghuslu." 20. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau mencuci tangannya dan berwudu, sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya. Hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya, beliau mengguyurkan air ke atasnya 3 kali. Lalu beliau membasuh badan lainnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 272. 21. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Jika salah seorang dari kami mengalami junub, maka ia mengambil air dengan kedua tangannya, dan disiramkan ke atas kepala. Lalu mengambil air dengan tangannya, dan disiramkan ke bagian tubuh sebelah kanan. Lalu kembali mengambil air dengan tangannya yang lain, dan menyiramkannya ke bagian tubuh sebelah kiri." Hadis riwayat Bukhari nomor 277. 22. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik." Hadis riwayat Bukhari nomor 168, dan Muslim nomor 268. 23. Dalam hadis Ummu Salamah, "Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku, apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub?' Beliau bersabda, 'Jangan kamu buka. Cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali. Kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci.'" Hadis riwayat Muslim nomor 330. 24. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Asma bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mandi wanita haid. Maka beliau bersabda, "Salah seorang dari kalian hendaklah mengambil air dan daun bidara, lalu engkau bersuci, lalu membaguskan bersucinya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya dengan keras, hingga mencapai akar rambut kepalanya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya tadi. Kemudian engkau mengambil kapas, bermisik, lalu bersuci dengannya." Lalu Asma berkata, "Bagaimana dia dikatakan suci dengannya?" Beliau bersabda, "Subhanallah, bersucilah kamu dengannya." Lalu Aisyah berkata seakan-akan dia menutupi hal tersebut, "Kamu sapu bekas-bekas darah haid yang ada dengan kapas tadi." Dan dia bertanya kepada beliau tentang mandi junub, maka beliau bersabda, "Hendaklah kamu mengambil air, lalu bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci, atau bersangat-sangat dalam bersuci. Kemudian kamu siramkan air pada kepala, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mencurahkan air padanya.
Hadis riwayat Bukhari nomor 314, dan Muslim nomor 332. 25 dari Aisyah ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu setelah selesai mandi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 107. 26 dari Ibnu Umar, beliau ditanya mengenai wudu setelah mandi. Lalu beliau menjawab, lantas wudu yang mana lagi, yang lebih besar dari mandi? Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah secara marfu dan mauquf. 27 dalam hadis Maimunah. Lalu aku sodorkan kain sebagai pengering, tetapi beliau tidak mengambilnya. Lalu beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya, dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 276. Cara tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur adalah salah satu kebutuhan terpenting bagi tubuh dan jiwa kita, sekaligus merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternilai. Sayangnya tidak semua orang mengerti bagaimana cara tidur yang berkualitas tinggi, seperti halnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah tips singkat mengenai bagaimana cara beliau ketika akan tidur, dan ketika bangun tidur. Ketika akan tidur. 1. Berwudulah seperti wudu ketika akan sholat. 2. Bacalah doa sebelum tidur. Berikut ini adalah beberapa contoh doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Ya Robbi, peliharalah aku dari azabmu pada hari kau bangkitkan seluruh hambamu. Wahai Allah, saya menyerahkan diriku kepadamu, menghadapkan mukaku kepadamu, menyerahkan semua urusanku kepadamu, dan menyandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harapan dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksaanmu, kecuali hanya kepadamu. Saya beriman dengan kitab yang engkau turunkan dari nabi yang engkau utus. 3. Bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas dalam posisi berbaring. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwa Rasulullah membaca ketiga surat tersebut setelah mengumpulkan kedua telapak tangannya dan meniupnya. Kemudian setelah selesai membaca, beliau mengusapkan kedua tangannya 3 kali ke seluruh badan yang mampu diusap. Dengan dimulai dari kepala, muka, dan bagian depan badannya. 4. Berbaringlah dengan memiringkan tubuh ke arah kanan. 5. Letakkan tangan kanan di bawah pipi sebelah kanan. 6. Dan tidurlah dengan tenang dan damai. Ketika bangun tidur. 1. Berdoalah dengan doa yang beliau ajarkan Nabi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepadanya kami kembali. 2. Usaplah bekas tidur dari wajah dengan tangan. 3. Hiruplah air ke dalam hidung lalu keluarkan, atau semburkan kembali. Ini disebut beristinsyak dan beristinsar. 4. Sikat gigi, atau bersiwak. Hal lain yang penting tentang cara tidur beliau. 1. Tidurlah di awal malam setelah sholat Isya. 2. Jangan pernah tidur dalam posisi tengkurap, atau perut ada di bawah. Menurut referensi. 1. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 247, dan Muslim nomor 2710. 2. Dari Al-Bara bin Azib. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah dengan sempurna, seperti kamu berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan. 3. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bila berbaring di tempat tidurnya, beliau letakkan telapak tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan, seraya berdoa, ya Robbi, peliharalah aku dari azabmu pada hari kau bangkitkan seluruh hambamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 4. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, bila Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di tempat tidurnya, maka beliau berdoa, ya Allah, dengan asmamu aku mati dan aku hidup.
Dan jika bangun dari tidurnya beliau berdoa, "Segala puji bagi Allah, yang telah menghidupkan daku kembali setelah mematikan daku, dan kepadanya tempat kembali." Hadis riwayat At-Tirmidzi. 5. Dari Al-Barra bin Azib berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada tempat tidurnya, dan akan tidur, maka beliau miring ke sebelah kanan, kemudian membaca, "Wahai Allah, saya menyerahkan diriku kepadamu, menghadapkan mukaku kepadamu, menyerahkan semua urusanku kepadamu, dan menyandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harapan dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksaanmu, kecuali hanya kepadamu. Saya beriman dengan kitab yang engkau turunkan dari nabi yang engkau utus." Hadis riwayat Bukhari. 6. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. 7. Dari Al-Barra bin Azib, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah dengan sempurna, seperti kamu berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan." 8. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5045. 9. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di tempat tidurnya, beliau kumpulkan kedua telapak tangannya, lalu meniup keduanya dan dibaca pada keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Kemudian disapunya seluruh badan yang dapat disapunya dengan kedua tangannya beliau, mulai dari kepalanya, mukanya, dan bagian depan dari badannya. Beliau lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 10. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di awal malam dan menghidupkan akhir malam. Muttafaq alaih. 11. Bahwasanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur malam sebelum sholat Isya, dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 568, dan Muslim nomor 647. 12. Sesungguhnya, posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. 13. Maka bangunlah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari tidurnya, kemudian duduk sambil mengusap wajah dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim nomor 763. 14. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka beristinsarlah 3 kali. Karena sesungguhnya syaitan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3295, dan Muslim nomor 238. 15. Apabila Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 245, dan Muslim nomor 255. Cara bertetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita yang mungkin meremehkan adab bertetangga. Kita tidak menyadari bahwa Islam sangat memperhatikan masalah tersebut. Berikut ada cara-cara yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersikap kepada tetangga. 1. Tidak menyakitinya dengan ucapan atau perbuatan. 2. Berbuat baik kepadanya. 3. Membantunya jika ia meminta bantuan. 4. Menjenguknya jika ia sakit. 5. Mengucapkan selamat kepadanya jika ia bahagia. 6. Menghiburnya jika ia mendapat musibah. 7. Memulai ucapan salam untuknya. 8. Berkata kepadanya dengan lemah lembut. 9. Santun ketika berbicara dengannya. 10. Membimbingnya kepada apa yang di dalamnya terdapat kebaikan agama dan dunianya. 11. Melindungi area tanahnya. 12. Memaafkan kesalahannya. 13. Tidak mengintip auratnya. 14. Tidak menyusahkannya dengan bangunan rumah atau jalannya. 15. Tidak menyakiti dengan air yang mengenainya, atau kotoran yang dibuang di depan rumahnya. 16. Bersikap dermawan dengan memberikan kebaikan kepadanya.
Referensi-referensi hadis berikut ini yang merupakan bukti betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan masalah bertetangga. 1. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, hingga aku beranggapan bahwa ia akan mewarisi. Muttafaqun alaih. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Muttafaqun alaih. 2. Seorang muslim diajarkan oleh syariat Islam yang sempurna ini untuk meyakini dan mengamalkan bahwa tetangga mempunyai hak-hak atas dirinya, dan etika-etika yang harus dijalankan seseorang terhadap tetangga mereka dengan sempurna, berdasarkan dalil-dalail berikut. Firman Allah Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga yang jauh. Quran Surat An-Nisa, ayat 36. 3. Sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Muttafaqun alaih. 4. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, tidak beriman. Ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang tidak beriman, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Muttafaqun alaih. 5. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita tersebut masuk neraka. Sabda tadi ditujukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita yang konon berpuasa di siang hari, dan qiyamul lail di malam hari, namun menyakiti tetangganya. 6. Itu semua perbuatan baik yang diperintahkan dalam firman Allah Ta'ala, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surat An-Nisa, ayat 36. 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Diriwayatkan Al-Bukhari. 8. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai wanita-wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya yang lain, kendati hanya dengan ujung kuku kambing. Diriwayatkan Al-Bukhari. 9. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, hai Abu Dzar, jika engkau memasak kuah maka perbanyaklah airnya, kemudian berikan kepada tetanggamu. Diriwayatkan Al-Bukhari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.